subscribe YouTube Prayogasinyo. Subscribe YouTube channelnya Prayogasinyo ya. Selamat datang di Day of Lampung yang ke-45. Rambutku udah panjang ya, meskipun kata orang masih pendek, tapi nggak nyaman aku punya rambut kayak gini nih, harus pendek. Literally agak pendek lagi lah. Jadi mungkin bertanya-tanya kenapa kok baju gitu aja dan lain-lain, hampir sama kayak baju di cerita di Pekalongan gitu kan ya, karena saya kalau ke kerja di luar ataupun apa ya, kerja di daerah tertentu gitu ya, pakai baju yang itu aja karena buat nggak kemana-mana juga kan. Jadi hari ini aku mau membahas sesuatu hal yang ramai dibicarakan beberapa minggu yang lalu. Sekarang tanggal 15 April. Sekarang tanggal 15 April ya. Sebenarnya ada 3 topik yang pengen ku bahas, yaitu ramainya kasus kekerasan seksual berbasis online yang dilakukan oleh salah satu fakultas di universitas terbesar. Tidak hanya universitas terbesar ini, ternyata ada universitas lain yang melakukannya, masih di sekitaran ibu kota lah. Salah satunya adalah universitas beralma mater kuning, salah satunya adalah institut teknik di salah satu daerah di Jawa Barat. Yang alma mater kuning lagi diproses, yang institut teknik masih diselidiki. Jadi saya tidak akan menyalahkan pelakunya dan saya tidak akan menyalahkan topiknya. Saya juga tidak menyalahkan korbannya, dan juga saya tidak mau membahas itu karena bukan ranah saya. Jadi begini, di setiap circle pertemanan selalu ada teman-teman kita atau beberapa oknum itu memiliki pikiran kotor yang terlalu ekstrim. Saya punya, tapi saya rem, saya tahan. Kenapa saya tahan? Karena ya buat apa? Pikiran kotor seperti itu tuh tidak pantas untuk dikeluarkan, baik itu berupa chat maupun verbal. Kalaupun mau verbal ya langsung saat nongkrong gitu aja, nggak usah sampai di grup chat, karena ketersinggungan itu datang dari mana saja, baik itu dari stiker, kalimat. Jadi saya nggak mau membahas itu karena sudah
diproses. Saya mau membahas kasus dari salah satu influencer dari Surabaya, yaitu Stephen Wongso, seorang komika lalu beralih profesi sebagai uh, bodybuilder, bodybuilding entahlah, pokoknya jadi sering fitness, tapi instan. Lalu sekarang menggunakan kata-kata yang menyerang teman-teman yang mempunyai berat badan cukup lebih. Saya memakai kata-kata yang sopan, tidak memakai kata obesitas atau gendut. Kenapa saya memakai berat badan yang cukup lebih? Karena ya standar standar berat badan manusianya, standar berat badan milik masing-masing manusia itu berbeda. Ada yang cuma sekilo udah ngomong lebih, ada yang ngomong 5 kilo udah lebih. Jadi saya bilangnya adalah sebenarnya menyerang teman-teman yang mempunyai berat badan berlebih. Dan juga dia ini men-setting, mungkin lebih tepatnya nyeting konten agar diserang oleh para penjual makanan manis dan gurih. Diawali dari dia upload konten yang menyerang penjual makanan manis dan gurih, yaitu martabak manis dan martabak asin. Terus dia bikin konten, bikin foto, dia tempel ke salah satu pedagangnya, rame. Lalu beberapa netizen mencoba untuk mengulik, ternyata ada yang menyerang teman-teman ini. Akhirnya dia di counter lagi, diserang lagi. Sekarang muncul di Deddy Corbuzier. Nggak tahu dia tuh memang menyeting itu atau tidak, saya nggak tahu. Dia memang beneran tepat atau enggak, saya nggak tahu. Yang penting bagi dia adalah asistensi, baik itu positif atau negatif, itu urusan pribadi masing-masing. Salahnya adalah dia adalah menggunakan kata-kata seperti menyerang, itu aja. Mungkin kalau dia memakai kata-kata yang lebih halus, teman-teman masih bisa menerima, itu sih. Dan yang kedua, sesuai dengan thumbnail ya. Jadi kemarin saya lagi hasil scroll X atau Twitter, muncul sebuah tweet dari akun yang saya curigai bahwa dari kaum, saya curiga pribadi. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan kamu yang nonton merasa tersinggung ya, tapi ya ketersinggungan itu tidak akan saya bahas. Tapi menurut saya, jadi kalau misalkan saya salah ya saya mohon maaf. Kalau saya salah, saya mohon maaf gitu aja. Dari akun bernama Regresi, saya tidak akan melanjutkan sisanya, kalian bisa lihat sendiri di thumbnail. Menurut kecurigaan saya, akun ini terindikasi dari teman-teman yang mempunyai ideologi dalam kehidupan yang berbeda dari kaum itulah, pokoknya kaum berwarna. Nah, saya nggak akan menyinggung apapun karena
Bukannya saya nggak mau diserang ya, tapi saya akan menggunakan kata-kata yang lebih halus itu aja. Kaum berwarna. Kenapa saya bilang begitu ya? Sudah telak lah itu ciri-cirinya. Nanti saya akan bahas di episode selanjutnya. Akun ini membuat sebuah tweet tentang himbauan kepada seluruh asrama mahasiswa daerah di Indonesia. Saya ulang lagi, himbauan kepada seluruh asrama mahasiswa daerah di Indonesia. Wah, apa nih? Ternyata adalah saya rangkum ini aja, saya rangkum. Daripada saya baca satu-satu, karena tweetnya cukup panjang dan plus ada voice note. Jadi ini gini, di suatu di suatu pagi, di suatu pagi, di suatu pagi, asrama asrama dari akun ini, jadi dia dan teman-temannya tinggal di sebuah asrama. Lalu datang seorang manusia asing. Kenapa saya sebut manusia asing? Karena ya sosok ini tiba-tiba datang tanpa memperkenalkan diri, terus waktu ditanyai, waktu ditanya dia berasal dari mana, dia jawabnya ngawur. Oke? Setelah manusia asing ini datang dan memperkenalkan diri dengan secara ngawur, teman-teman ini mempersilahkan untuk bertamu. Oke. Jadi manusia asing ini bertamu, menginap sehari semalam di situ. Teman-teman ini panik, yang punya asrama ini panik, bingung, lapor yang 3 orang ini lakukan, ya 3 teman-teman yang punya asrama ini lakukan adalah menelpon instansi dari informasi yang didapat oleh manusia asing tersebut. Jadi orang asing ini berkata bahwa dia berasal dari instansi tertentu, lalu si punya asrama ini telepon bahwa ada salah satu anggota ternyata bukan datang dari situ. Terus akhirnya tiga teman-teman ini lapor ke Pak RT, akhirnya orang asing ini dikeluarkan. Nggak ada yang salah dengan prosesnya. Yang jadi masalah adalah sejak awal saya akan mempermasalahkan di saya akan bukan mempermasalahkan ya, saya akan mempertanyakan sejak awal. Orang bertamu pukul 2:30 pagi, ya 2:30. Kenapa masih mau diterima? Tololnya satu itu. Udah tahu orang bertamu, nggak mungkin jam segitu. Dari instansi tertentu pula, ngapain? Ya kan? Itu harusnya dipikir dulu. Bapak mau ngapain? Bapak siapa? Mohon maaf Pak, kami tidak bisa menerima tamu. Selesai urusan. Nggak sampai bikin tweet sepanjang ini. Kan? Ngapain coba? Udah itu aja. Sampai situ selesai urusan. Nggak perlu ngapain disebar ke seluruh Indonesia kalau berita ini penting. Kan? Itu masalah pertama. Masalah kedua,
Kalau memang ingin menerima tamu bahwa itu adalah salah satu dari anggota kalian, atau memang eh, apa ya, kalau memang dia memaksa untuk menginap dan kalian mempersilahkannya, logika saya ya udah telepon instansi terkait. Apakah benar? Langsung nggak usah. Jadi begini, nggak usah. Kesuwen, oh bahasa bahasa terlalu lama. Dari kalian bertele-tele, yang terima ngapain bertele-tele? Langsung bilang. Contoh ya, telepon. Eh, Mohon maaf sebelumnya, saya dari ini ingin mempertanyakan apakah ada anggota dari instansi bernama ini. Karena ini karena ini saya kedatangan, bukan, bentar. Apakah benar apakah benar di instansi ini ada orang yang namanya ini? Karena orang ini mengaku dari instansi. Kalau ada dinas dan lain-lain. Kalau memang benar, saya akan tetap mempersilahkan masuk karena dia izin untuk menginap. Kalau memang salah, saya akan segera usir. Selesai urusan. Ya. Oke, kita skema pertama selesai, skema kedua selesai, skema ketiga sekarang. Kalau memang orang ini pengen banget, ngebet banget, nginep, dan kalian terpaksa menerimanya, dan ya udah, jalan ketiga adalah Pak RT atau penanggung jawab asrama. Berarti dari sini kan, dari awal orang ini datang tidak disambut dengan penanggung jawab asrama. Satu. Kedua, tidak lapor ke Pak RT. Selesai. Kalau kalian sudah lapor Pak RT tanpa babi bu seperti ini, nggak gitu mas caranya mas. Ini bukan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Ini dunia nyata mas. Lakukan dulu semua, bukan prosedur, aku lebih tepatnya. Lakukan dulu rangkaian shortcut itu, daripada terlalu lama kalian malah tertekan. Langsung usir atau langsung tanyakan dari mana. Kalau nggak mau nerima ya udah tolak. Itu doang, nggak perlu berbelit-belit. Bukan siapa-siapamu, nggak ada tujuan tertentu. Ngapain kamu tunggu? Selesai. Sebenarnya aku males ngomongin kayak gini karena ya orang ini kelihatannya orang ribet, gitu aja. Masalah se se semudah ini aja diperpanjang lewat X. Ini kan ribet kan. Jadi cukup sekian saya mengomentari hal-hal tolol. Sampai jumpa di besok. Saya akan membahas ciri-ciri ya, ciri-ciri teman-teman dari untuk menghimbau teman-teman yang nonton ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman kalian yang ngefollow atau bertindak sesuai dengan ciri-ciri tersebut, itu sudah pasti. Jadi besok mungkin akan membahas ciri-ciri dari teman kaum berwarna.
Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di besok yang akan lebih seru. Bye bye.